Pemirsa, laga semifinal Piala AFF U19 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Malaysia berlangsung sengit dan akhirnya Indonesia melaju ke partai final setelah menang 1-0 atas Malaysia. Laga berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo dipimpin oleh wasit asal Oman Al-Bayusi Yahya Ahmed Ibrahim. Indonesia sempat mendapat beberapa peluang seperti dari sundulan Arkan Kaka, tendangan Vigo, namun di babak pertama belum ada gol yang tercipta. Gol baru tercipta pada paruh kedua dari tendangan Muhammad Alvarezi Buffon. Untuk melawan Malaysia, pelatih Indra Syafri di babak pertama menerapkan formasi 3-5-2. Skema ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dalam pernyataan sebelum pertandingan ini, pelatih Indra Syafri menyebut pertemuan timnya dengan Malaysia U19 di semifinal sebagai laga yang penuh gengsi yang harus dimenangkan dan akhirnya Indonesia menang atas Malaysia. Sementara itu Thailand berhasil mengantongi tiket ke final Piala AFF U19 setelah menaklukkan Australia dengan skor sama 1-0. Semifinal yang mempertemukan Australia versus Thailand berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu sore. Skor Thailand atau kemenangan Thailand didapatkan usai bek Australia Leonard melakukan gol bunuh diri saat laga baru berjalan 13 menit. Iya, kita langsung bahas di sini bersama dengan Bung Kesit dan juga Bung Joy. Apa kabar Bung Kesit, Bung Joy? Kabar baik, Chris. Yes, timnas Indonesia ya. Akhirnya kita bisa ke final melawan Malaysia, menang tipis 1-0. Ini laga yang penuh gengsi. Babak pertama berjalan dengan sangat alot begitu ya Bung Kesit ya, tapi itu akhirnya babak kedua kita bisa memecah kebuntuan Bung Kesit. Ya. Catatan Anda di pertandingan tadi seperti apa? Ya, pertama-tama selamat pasti ya. Ya. Untuk Indonesia karena bisa lolos untuk bisa sesuai prediksi sih sebetulnya sih. Sesuai prediksi. Ini sudah yakin di awal dong akan menang lawan main di Malaysia. kandang sendiri, penampilan Indonesia juga dari fase grup ya, ketika sukses mengalahkan Timor Leste, kemudian Kamboja, Filipina, sebenarnya progresnya cukup bagus. Tapi sebenarnya sih lawan yang sesungguhnya ya ini ya, Malaysia. Menurut Anda fase grup terlalu gampang buat Indonesia? Terlalu gampang, terlalu gampang. Sebenarnya Malaysia juga ya di grup C, cuma tapi ada Thailand. Ada Thailand ya. Tapi akhirnya kan juga satu-satu juga mereka bermain. Cari aman mereka ya. Tapi jelas bahwa apa yang ditampilkan oleh Indonesia pada malam hari ini ya, di babak pertama memang mengalami kesulitan ya, menekan tapi sulit untuk bisa menciptakan gol. Di babak kedua jauh lebih bagus penampilannya, tekanan-tekanan yang diberikan juga lebih tinggi, intensitas serangannya lebih baik dan walaupun hanya 1 gol, faktanya kita bisa menggetarkan gawang Malaysia. Catatan Anda seperti apa Bung Joy? Ya, di babak pertama sebetulnya Malaysia jauh lebih bagus ya. Indonesia saya catat hanya 1 kali masuk ke kotak penalti dengan 1 sentuhan passing dan ada 1 bukan shot on target sebetulnya. Memang ada usaha untuk masuk ke wilayah kotak penalti, tapi kebanyakan sebetulnya peluang didapatkan oleh Malaysia dan mereka membangun serangan jauh lebih bagus. Dan ball posisinya juga nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Sekitar tapi 60, 40, 50, titik 55, baliknya 45. Indonesia itu U19 ketika Ardiansyah masuk. Ardiansyah masuk, dia dapat passing di kotak penalti, dia shooting bisa ditahan. Tapi setelah itu saya kalau tidak salah menit ke-70 ke atas itu Indonesia langsung melakukan banyak serangan dan akhirnya tercipta 1 gol. Ya, kemenangan yang sulit, tetapi memang ini kan lawan yang ini kan juara bertahan Malaysia. Ini lawan sepadan ya? Ya, lawan sepadan, juara bertahan. Bahkan dari awal lawan Filipina, saya bilang wah lawan Filipina. Saya diwawancara juga di Metro TV, saya bilang lawan Filipina bukan lawan, bahkan bisa menang lebih dari 2. Ya ternyata menangnya 6, gitu kan. Jadi lawan Kamboja agak susah, lawan Timor Leste menang kebobolan juga. Tapi memang ini lawan yang sepadan. Jadi Filipina, Vietnam udah bukan sepadan lagi tuh. Gimana Bung Kesit? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan dari seluruh tim yang hadir ya, kita melihat bahwa ya Indonesia memang difavoritkan untuk bisa tampil ke final. Thailand ya, Australia ini sebenarnya tim yang memang sebelumnya juga difavoritkan, tapi Australia penampilannya juga tidak begitu bagus ya. Di babak awal aja pas tapi di semifinal nggak bagus juga. Tapi golnya kan juga blunder tadi ya, kita lihat waktu Australia ya. Australia menghadapi Thailand. Ya. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan 4 tim yang ada, ya memang kans Indonesia sangat besar ya sebagai tuan rumah. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana komposisi yang dimiliki ya pemain-pemain Indonesia sebenarnya cukup mumpuni ya, mereka bisa cukup bisa diandalkan. Dan kini faktanya kita sudah berada di final ya menghadapi Thailand.
Dan kita belum pernah ketemu di final lawan Thailand di Under 19 ini. Oke, jadi ini akan menjadi pengalaman baru juga. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi soal itu di segmen selanjutnya ya. Tapi kalau kita bicara soal laga tadi, Bung Kesit, ini banyak yang mempertanyakan, kok lini tengah kita kedodoran ini, Bung Kesit. Lini pertahanan bagus, lini tengah kedodoran. Seperti underperform. Caviatur banyak yang bertanya, kemana Caviatur? Betul, Caviatur yang di 3 pertandingan awal tampil begitu memukau ya. Kemudian juga Welber juga ya walaupun sempat dilanda cedera. Jens Reven ternyata malam hari ini seperti agak sulit untuk bisa menampilkan performa terbaiknya ya. Ini juga disebabkan menurut saya karena memang Malaysia tampil begitu apik ya. Malaysia berani melakukan pressing yang begitu ketat dan ini yang membuat kesulitan khususnya penyerang-penyerang Indonesia. Arkan Kakak di babak pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Jens Reven juga sulit ya. Kemudian Caviatur juga sepertinya buntu gitu ya untuk bisa melepaskan umpan. Apakah gara-gara lawannya Malaysia nih, Bung Joy? Salah satunya itu. Karena selalu ada jauh lebih rapi. Lebih rapi. Mereka berani melakukan intercept di lini tengah, tackling-tacklingnya juga selalu mereka menangi di lini tengah. Jadi memang di babak pertama terutama Arkan Kakak kesulitan, bahkan Jens Reven seperti alien sendirian di sekitar kotak penalti, nggak ada bola ke dia gitu loh. Tapi setelah Malaysia berkali-kali gagal dan masuknya Arliansa sekali lagi menjadi turning point bagi Indonesia U19 ini untuk kemudian bisa membangun serangan lebih berani, lebih percaya diri, dan beberapa kali sebetulnya mereka masuk dari sektor kanan ya pertahanan Malaysia dan beberapa kali umpan, bahkan ada 2 shot dari situ sebelum terjadinya gol oleh Buffon. Jadi sebetulnya agak terlambat panas. Selain babak pertama bermain buruk, lini tengah nggak jalan, buntu, selalu kehilangan bola di sepertiga akhir pertahanan lawan, ternyata bisa diperbaiki di babak kedua. Mudah-mudahan nanti lawannya adalah Thailand yang jangan terlalu bagus seperti tadi. Tadi menang meskipun agak susah payah lawan Australia, tapi kelasnya agak beda tuh. Australia nggak sebagus yang saya kira paling tidak ya. Tadinya saya pikir lawan Indonesia yang paling utama adalah Australia, tapi ternyata memang harusnya Thailand. Karena Malaysia bertemu Thailand pun Malaysia kesulitan, bahkan 3 shotnya Thailand itu kena mistar dan tiang. Tapi tadi Malaysia mainnya juga bagus ya. Malaysia bagus. Kita lihat juga enjoy begitu permainan dari Malaysia ya. Betul, tadi yang dikatakan Joy di babak pertama. Walaupun Indonesia mampu mengontrol permainan ya, tapi Malaysia tampil begitu tenang, mereka tampil begitu disiplin, bahkan beberapa kali juga Pak Fitran tadi ya, itu juga selalu memberikan ancaman-ancaman serius di sektor kanan pertahanan Indonesia ya. Tapi memang tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, Pak Fitran kali ini juga sulit ya. Ini masalahnya hampir sama dengan yang dialami oleh Caviatur kalau di Indonesia gitu ya. Pemain sayap ya kiri yang diharapkan bisa mendobrak lini pertahanan Indonesia di sektor kanan, ternyata juga hari ini tidak begitu terlihat seperti di pertandingan fase grup yang dimainkan oleh Malaysia.